Perkenalkan, nama saya Syarifah Asya. Kebetulan saya berasal dari tanah kelahiran Baharudin Lopa yang disebutkan sama Bapak Ganjar tadi. Bentar, kamu dari mana? Sulawesi Barat? Dari Pambusuang, Sulawesi Barat. Mamuju? Pambusuang, Pak. Kalau Mamuju itu provinsinya. Oke. Saya di Kabupaten. Pulau Wali Mandar. Pulau Mandar? Pulau Wali Mandar, ya. Adek mahasiswa di Jogja? Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta. Oh. Oke. Silakan Adek. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin akan menyinggung atau bagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu presiden boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Terima kasih. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke? Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain? Ataukah dari kelompok? Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Mas Ganjar, Anda mau menanggapi pertanyaan kedua tadi? Soal citra PDI Perjuangan yang tadi disebutkan, apakah Anda ingin menanggapi? Oh, oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, dan saya katakan di awal. Teman-teman, saya mau cerita dikit ya. Saya ketika seusia Anda, saya sudah anggota partai. Dan semua orang nyinyir. Saat demo di Bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi sama teman. Kita demo terus kok nggak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan saya diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan saya bukan berhasil lah. Akhirnya diminta untuk memimpin beberapa pansus, parlemen rules umpama. Saya diminta untuk menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Manfaat. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. 2. 3. Saya akan jadi gubernur. Dipercaya oleh masyarakat. Saya hanya minta satu saja. Halo? Saya hanya minta satu saja. Karena saya juga pengagum Baharudin Lopa. Saya hanya minta satu. Tidak ada korupsi. Maaf, kemarin di UI saya ceritakan, saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi, dan dia ngaku sebelum pengadilan karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Keempat, baik. Ketika tadi saya ceritakan ke Mbak Nana dan audiens, saya dari keluarga tidak mampu deh. Bagaimana agar anak-anak itu bisa bersekolah? Bagaimana dia bisa mengakses pendidikan? Dia dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD.
menanggung biaya mereka penuh 100%. Mereka di Jepang, mereka di Korea, mereka di perusahaan besar, dan dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentaskan kemiskinan karena keputusan itu. Dan saya anggota PDI Perjuangan, dan hari ini Anda boleh menilai saya, apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si marhen itu. Terima kasih Mas Ganjar. Oke, luar biasa sekali ya guys. Jawaban dari Pak Ganjar ya, terkait dengan pertanyaan dari mahasiswa tadi ya, soal boneka, lalu kemudian petugas partai ya. Nah ini sama seperti si Novel kemarin, yang juga bertanya dengan pertanyaan yang hampir-hampir mirip seperti ini guys ya, atau mungkin sama juga. Dan Pak Ganjar menjawabnya itu dengan santai guys ya. Jadi teman-teman, kalau kalian berikan pertanyaan bahwa Bapak ini petugas partai atau petugas rakyat ya, kalau kalian tidak menginginkan adanya presiden yang dari partai ya, silakan ubahlah sistem negara ini ya, agar tidak menjadi sistem negara demokrasi. Ya jadilah sistem negara yang diktator atau apa ya, agar pemimpin itu tidak terlahir dari partai, sehingga kalian tidak mau kalau dia menjadi petugas partai. Sekarang dari ketiga ini ya, siapa yang mau kita katakan bahwa dia bukan petugas partai ya? Pak Anies sendiri dari Nasdem, walaupun dia bukan kader Nasdem ya, tetapi kalau kita ikut perkembangannya ya, Pak Anies harus tunduk juga pada partai Nasdem ya, dan mengikuti seperti apa nanti arah gerak dari partai ini. Dan hal itu dibuktikan dengan soal penentuan cawapres ya, yang harus dipilih atau disetujui oleh Pak Surya Paloh yang merupakan pemilik partai Nasdem ini. Lalu kemudian Pak Prabowo, beliau adalah ketua partai. Lalu sekarang Pak Ganjar adalah kader dari PDIP ya. Lalu teman-teman, kalau kalian ingin ada presiden yang bukan petugas partai ya, nah siapa sekarang? Karena semuanya petugas partai ya. Akan tetapi yang kita harapkan adalah ketika mereka dipercaya untuk memegang amanat jabatan publik ya, yang mereka kerjakan itu, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan itu diharapkan dapat memberikan keadilan atau dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, ya, kepada bangsa dan negara. Itu yang kita harapkan. Harta kekayaan Pak Prabowo. Oke. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, salah satu baca pres Indonesia 2024. Jadi kelebihannya itu ketika Pak Prabowo ditanya apa, jawabannya apa. Ditanya ini, jawabannya itu. Jadi Mbak Nana itu gini, Pak Prabowo, Mbak Nana itu dia bertanya gini, apakah biaya politik Pak Prabowo itu aman? Karena Pak Prabowo punya banyak uang. Tapi Pak Prabowo malah sibuk mengklarifikasi sana sini bahwa dia adalah seorang pengusaha, punya karyawan ribuan, tidak di PHK sama sekali dan lain sebagainya. Itu kan gak nyambung. Kan itu pertanyaan gampang. Pak Prabowo cuma bilang, cuma jawab gini, aman atau tidak. Kemudian dijelaskan, wah biaya politik saya aman karena saya punya uang 2,04 triliun. Ini cukup untuk biaya kampanye dan lain sebagainya. Atau bisa juga dijawab, wah ini tidak aman Mbak, karena uang 2,04 triliun itu adalah uang saya pribadi. Saya kan pengusaha, saya tidak mau rugi dan lain sebagainya. Saya butuh tambahan modal untuk kampanye dan lain sebagainya. Itu kan jawabannya gampang, tinggal aman ataupun tidak. Ini Pak Prabowo malah sibuk mengklarifikasi sana kemari, seolah-olah Pak Nana ini adalah KPK. Slow aja Pak. Kemudian saya juga ingin bertanya nih kepada Pak Prabowo kalau bisa. Jadi gini, Pak Prabowo itu nulis buku Paradoks Indonesia, di mana di awal halaman Pak Prabowo nulis ekonomi kita itu milik siapa. Kemudian Pak Prabowo mensajikan data bahwa 1% orang Indonesia itu menguasai 49% kekayaan Indonesia. Artinya 2,5 juta orang Indonesia itu menguasai 49% kekayaan di Indonesia. Apakah Pak Prabowo termasuk ke dalam 1% orang itu? Karena harta Pak Prabowo banyak nih. Kok bisa-bisanya Pak Prabowo ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia, ingin tidak ada ketimpangan, sedangkan harta Pak Prabowo itu banyak sekali. Ya Tuhan, ayolah perbanyak sedekah Pak.
dan membantu orang-orang miskin. Thank you. Menurut kakak, siapa ini yang cocok jadi presiden di tahun 2024? Kalau menurut aku sih Ganjar. Alasannya kenapa juga? Kenapa ya? Ya karena suka Ganjar. Aku sih Prabowo sih kayaknya. Alasannya kenapa juga? Karena di daerahku ya di Riau sana mungkin kemungkinan besar Prabowo sih. Tapi kurang tahu juga. Terima kasih ya. Ganjar dong. Alasannya kenapa itu? Ya karena kerjanya bagus, memikirkan rakyat. Menurut saya sih Prabowo ya Bang. Karena kayak di daerah Sumatera Barat itu Prabowo tahun kemarin yang megang. Tapi itu sih menurut saya ya. Jadi ini nanti milih Prabowo? Itu belum bisa dikasih tahu, rahasia. Makasih Oke. ya Kak. Menurut saya itu Ganjar karena dia lebih mementingkan rakyat kecil gitu. Makasih ya Kak. Oke. Mari kita coba review 3 bakal calon presiden berdasarkan adu gagasan mereka kemarin di GSP UGM bareng sama Mbak Najwa Shihab. Saya akan coba untuk kritik dan puji semuanya dan saya tidak akan mempromosikan salah satu calon. Ini berdasarkan perspektif saya, mahasiswa PhD dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Yang pertama Pak Anies Baswedan. Tidak diragukan lagi bagaimana beliau sangat pandai dengan berkata-kata. Mungkin banyak orang yang bilang cuman sekedar retorika, tapi bagi saya itu sangat impresif bagaimana dia bisa menjawab dengan sangat baik, sangat tenang, pemilihan kata dan diksinya sangat pas sekali, dan itu adalah salah satu hal yang juga kita inginkan dari seorang pemimpin. Akan tetapi menurut saya terlepas dari semua karisma dan apa yang beliau sampaikan, semua gagasannya dan semua ide-idenya dan cara dia menjawab pertanyaan masih dalam batas idealis dan juga normatif. Artinya apa? Kita sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah tertentu dan beliau hanya mengulangi apa yang menurut saya sudah banyak orang sudah tahu seharusnya seperti itu, tapi dengan cara yang lebih manis. Padahal dalam adu gagasan yang perlu kita dengar adalah bagaimana cara untuk mencapai hal-hal yang baik dan ideal tersebut dan langkah-langkah konkret apa yang harus diambil untuk menuju ke sana. Contohnya ketika beliau bergagasan kalau pusat perekonomian Indonesia tidak boleh terpusat di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Nah, saya pengen dengar sebenarnya Pak, bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut. Misalnya kita membuat Pontianak atau Balikpapan atau mungkin Manado menjadi pusat-pusat ekonomi besar dari industri yang ada dengan challenge kalau negara kita kepulauan dan juga kondisi demografinya seperti sekarang. Nah, gimana Pak Anies akan mencapainya? Contohnya lagi, yang idealis mengatakan kalau menteri-menteri yang nanti dipilih harus berdasarkan kompetensi dan juga bukan cuma sekedar obral-obral politik saja. Nah, bagaimana Pak untuk bisa melakukan ini? Padahal kan kita tahu kompleksitas politik di Indonesia dan nanti ketika Bapak pun akan mencalonkan sebagai calon presiden itu membutuhkan modal politik. Apakah Bapak yakin dengan partai-partai pengusung Bapak yang sekarang tidak akan ada minta-minta kursi yang mungkin sudah cukup lumrah dan kita saksikan dari presiden ke presiden seperti itu Pak? Apalagi di awal Bapak mengatakan memang modal politiknya tidak begitu besar ketika Mbak Najwa menyinggung tentang kekayaan Bapak ada berapa dan Bapak berkata juga kita ada yang support dan gini-gini segala macam. Nah, gimana caranya di tengah kompleksitas yang seperti itu Bapak bisa mencapai sesuatu yang kita udah tahu secara idealnya memang menteri harus ditempatkan sesuai kompetensinya, bukan orang yang tidak tepat seperti itu. Nah, itu gimana caranya Pak? Padahal ada kompleksitas di sini. Harusnya gagasan itu yang didengar. Tapi overall jujur attention span saya ketika mendengar Bapak Anies berbicara gagasan dan menjawab pertanyaan itu sangat tinggi, tidak ada distraksinya kayak saya pengen mendengarkan terus. Itu melihatkan bagaimana Pak Anies punya kemampuan yang baik untuk meyakinkan dan juga berkata-kata. Keren Pak Anies. Lalu yang kedua, Pak Ganjar Pranowo, karismanya juga sama, kuat banget. Berbeda dengan Pak Anies Baswedan yang memang berkata-katanya baik dengan cantik, akan tetapi Pak Ganjar punya satu faktor X, punya satu karisma yang membuat kita bisa merasa lebih relate dan mungkin bisa merasa Pak Ganjar itu dekat dengan kita. Cara beliau menjawab pertanyaan di satu sisi tegas, berkarisma seperti pemimpin, tapi di satu sisi juga tidak begitu menempatkan jarak, birokrasi, tidak begitu menempatkan seperti beliau ada di atas kita, tapi seperti setara dan seperti teman yang asik diajak ngobrol seperti itu. Ini satu hal yang memang dari awal sudah menjadi kekuatan dari Pak Ganjar Pranowo itu sendiri. Tapi Pak, sekali lagi,
langkah konkretnya itu yang perlu kita dengarkan sebenarnya. Jujur memang dari pengalaman-pengalaman yang Bapak ceritakan, banyak sekali Bapak mencoba untuk membuat itu seperti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Tapi saya ngelihatnya sampai saat ini Pak Ganjar hanya menjadi Pak Jokowi dengan versi yang lebih luas. Belum ada sesuatu yang baru, belum ada satu yang wow, yang bisa membuat kita merasa oh ini berbeda seperti itu. Apakah melanjutkan kepemimpinan, membawa branding dan cara-cara Pak Jokowi yang lama itu adalah satu langkah yang tepat untuk ke depan. Nah dari diskusi ini pun saya masih ngelihat hal yang sama kayak gitu. Dan jujur yang menjadi fokus saya instead of substansinya dan ide-idenya juga Pak adalah karisma Bapak kayak gitu. Jadi karismanya yang lebih menonjolkan daripada gagasannya. Tapi overall juga attention span saya sangat tinggi ketika menontonnya. Saya suka dengan bagaimana Bapak naik turun, berinteraksi dan segala macam. Itu adalah satu hal yang sangat jelas terasa kepada kami penonton. Kalau Bapak memang coba bangun itu berarti Bapak memang berhasil. Keren Pak Ganjar. Dan yang terakhir Pak Prabowo Subianto. Beliau juga datang dengan karisma, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini karismanya erat dengan power, dengan satu hal yang menunjukkan kalau beliau punya pengalaman, beliau yakin, dan beliau memang menunjukkan kalau beliau sedang ada di titik yang sangat ideal saat ini. Memang kalau saya melihat Pak Prabowo sekarang ada di dalam posisi politik yang cukup kuat, popularitasnya sedang naik terus. Lalu partai-partai pengusungnya itu juga partai-partai yang kuat. Belum lagi ketika dikabarkan Partai Demokrat dari koalisinya Perubahan, Pak Anies dan Pak Muhaimin akan berpindah ke Pak Prabowo. Sampai ada statement SBY akan turun gunung. Jadi saya ngerasa beliau datang dengan kepercayaan diri tersebut. Kalau sekarang lagi dalam ranah politik yang cukup kuat. Dan cara beliau menjawab keberaniannya itu sulit banget didapatkan dari orang lain. Ini keren banget. Beliau akan memberikan pesan kalau kita dipimpin oleh seseorang yang know what he's doing, seseorang yang berpengalaman, apalagi dari background militer, itu ditampilkan dengan cara yang kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi strong, kita akan menjadi negara yang powerful, dan itu nyampe banget. Ada sesuatu yang bergejolak dari dalam diri saya, membangkitkan jiwa patriotisme, membangkitkan kepercayaan diri kalau negara kita adalah negara yang kuat dengan melihat Pak Prabowo berbicara gagasan dan menjawabnya. Tapi masalahnya kita semua cukup ragu sepertinya melihat bagaimana Bapak akan merespon isu-isu kontemporer yang ada. Pendekatan yang Bapak gunakan adalah pendekatan yang menurut saya pendekatan yang cukup lawas. Ini sangat kontras dengan apa yang dua calon lainnya tawarkan. Mereka menawarkan relevansi dan kedekatan, sedangkan Bapak datang dengan segala atribut yang berhubungan erat dengan kekuasaan, birokrasi, seperti gaya main politik yang di zaman dulu seperti itu Pak. Bagi anak-anak muda juga khususnya akan ada keraguan apakah Bapak punya kapabilitas untuk menghadapi isu-isu kontemporer seperti itu. Contohnya seperti digital disruption, atau misalnya yang ada di anak-anak muda, postmodernism, lalu juga mental health yang juga diadres di akhir seperti itu. Saya rasa statement itu nanti jangan-jangan bakal jadi meme yang Pak Prabowo ngomongin soal depresi dan segala macam. Apalagi kalau statement yang saya percaya depresi pasti bakal hilang, kita happy-happy aja kayak gitu. Bapak nggak takut diserang sama SJW mental health Pak? Tapi ya udah, saya ngelihat itu sebagai bagaimana Bapak dengan usia Bapak yang sudah 70 tahun mencoba untuk memahami apa yang dirisaukan sama anak-anak muda. Mungkin approach yang bisa digunakan seperti orang tua untuk mengayomi anak, tapi juga berusaha mengerti dan berusaha memberikan jalan keluar. It's gonna be great kalau kita mendapatkan sense itu. Voters yang tahun ini yang cukup prospek adalah Gen Z dan milenial. Jadi bagaimana Bapak bisa meyakinkan kalau Bapak mengerti isu-isu mereka dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. But overall, saya juga attention span-nya tinggi ketika menonton Pak Prabowo Subianto. Yaitu review dari Adu Gagasan 3 Baca Pres kemarin. Terima kasih udah nonton. Kalau menurut kalian seperti apa? Komen di bawah. Thank you. Wow, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bang Noel Silalahi ini ya. Jadi menurut saya beliau sudah memberikan pandangannya secara objektif untuk masing-masing dari calon presiden ini guys ya. Pak Ganjar dengan kelebihan, lalu kemudian ada pertanyaan untuk Pak Ganjar, Pak Anies dan juga Pak Prabowo ya.
Oke, thank you buat Bang Noel. Akan tetapi kalau dari saya pribadi seperti ini Bang Noel ya. Kalau Pak Anies ini terus terang ya, saya langsung saja. Beliau ini memang kata-katanya terdengar keren, enak sekali ya. Pandailah untuk merangkai kata-kata ya. Akan tetapi kalau untuk praktek dan kerjanya ya, Pak Anies ini sangat tidak bisa kita andalkan ya. Dan ini melihat dengan rekam jejak beliau selama beliau memimpin DKI Jakarta ya, dengan membuat beberapa kebijakan yang menurut saya itu nggak jelas ya sasarannya, seperti patung bambu yang akhirnya mubazir, yang cat genteng warna-warni ya, lalu ada istilah kelebihan bayar ya yang selalu dia sebutkan itu ya, padahal itu untuk menutupi rasa curiga dari publik terkait dengan anggaran yang digelontorkan sangat boros atau sangat besar sekali ya. Dan satu lagi, Pak Anies ini kurang begitu konsisten dengan kata-kata ya. Dulu janji kampanyenya adalah menolak reklamasi, tetapi akhirnya beliau tetap meneruskan reklamasi. Lalu kemudian rumah DP 0 yang sampai dengan saat ini tidak jelas ya arahnya itu. Dan menurut saya secara keseluruhan Pak Anies ini memang pintar cara berkata-kata. Akan tetapi negara kita tidak butuh orang yang seperti itu. Kita butuh pemimpin yang bisa bekerja ya, yang seperti Pak Jokowi tidak pandai merangkai kata-kata, tetapi kalau untuk kerja ya, beliau sangat luar biasa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang hebat bagi bangsa dan negara kita. Lalu yang berikutnya terkait dengan Pak Prabowo. Kalau saya pribadi guys ya, saya suka kagum dengan Pak Prabowo ya, apalagi setelah beliau ini dekat dengan Pak Jokowi, menjadi menhan dari Pak Jokowi, dan dalam beberapa pidatonya ya, kita melihat atau mendengarkan kata-kata dari Pak Prabowo ini terlihat sangat negarawan sekali ya. Akan tetapi sebagai generasi muda guys ya, ada salah satu kekhawatiran saya terkait dengan faktor usia ya dari Pak Prabowo yang sudah tidak muda lagi ya. Oke lah kalau beliau masih umur 50-an ya, 60-an. Tetapi beliau ini sudah kepala 7 guys ya. Sudah 70 ya. Dan ini sudah memasuki usia yang menurut saya ya, kita perlu figur-figur yang fresh ya, yang segar, yang masih muda, yang energik ya, yang kalau misalnya hari ini dia turun lapangan ya, besok dia bergerak lagi ke sana. Jadi satu hari itu dia bisa 2 atau 3 tempat ya. Nah itu tentu membutuhkan stamina, membutuhkan energi yang besar, yang luar biasa. Dan saya ragu ya, apakah di usia Pak Prabowo yang sudah 70 itu ya, beliau masih memiliki energi untuk melakukan banyak hal-hal besar apa. Karena sepandai, sehebat atau selincah apapun seseorang guys ya, dia tidak akan bisa menipu ya dengan faktor usia ya. Jadi kalau dari saya generasi muda, saya tentu memilih yang energik ya, yang masih fresh, yang masih lincah. Dan itu ada di dalam diri Pak Ganjar Pranowo. Teman-teman, setelah menonton refleksi para capres, para calon presiden kita dari ketiga capres, dari hasil refleksi ini kita bisa menilai bahwa bagaimana cara mereka memimpin Indonesia di tahun 2024 nanti. Capres yang pertama, Pak Anies Baswedan, bercerita tentang dirinya kembali ke masa lampau, yang artinya orang yang bulat, mana dia cengar-cengir di depan cermin, kayak tidak punya pendirian sama sekali. Capres yang kedua, Pak Prabowo, disuruh refleksi, malah kabur. Artinya Pak Prabowo ini lari dari tanggung jawabnya. Dimana kalau nanti jadi presiden bisa bahaya ke depannya. Memang fakta sih Pak Prabowo pernah kabur ke Yordania untuk menghindari sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Gambaran-gambaran seperti ini lari dari tanggung jawab ketika dia jadi presiden nanti. Lempar ke sana ke sini tanggung jawabnya sambil marah-marah. Berbeda dengan capres yang ketiga, Pak Ganjar Pranowo, refleksinya mengingat pesan-pesan orang tua, yaitu ibunya, bahwa jabatan jangan dikejar, laksanakan dengan baik, jangan pernah korupsi. Tentu dari ketiga refleksi ini kita bisa menentukan pilihan
menggunakan akal sehat kita mana capres yang pantas untuk menjadi penerus Pak Jokowi. Jangan sampai kita salah pilih menentukan nasib NKRI 5 tahun ke depan. Secara garis besar, yang saya menilai secara garis besar, bahwa refleksi itu jawabannya itu harus santai, lugas, jujur, sederhana, dipahami, tidak muter-muter, apalagi ruwet dan bikin belibet, sesuai dengan tujuan masa depan Indonesia yang makin baik lagi sepertinya ada di cermin Bapak Ganjar Pranowo. Pastikan pilihan Anda untuk Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan. Terima kasih. Oke, itu tadi komentar dari Emmanuel, ya, salah satu pemuda NTT, ya. Jadi kemarin di acara Mata Najwa, guys, ya, itu ada sesi di mana masing-masing dari capres ini mereka harus berdiri lalu kemudian mereka menatap cermin, ya. Maksudnya, ya, mereka melihat diri mereka lalu merefleksikan itu, ya. Dan menurut Pak Emmanuel, ya, dia punya filosofi tersendiri, ya, terhadap 3 capres ini, ya. Pak Anies yang ketika diminta untuk menghadap cermin, ya, lalu merefleksikan dirinya hanya membulat, ya, cengar-cengir nggak jelas. Jadi dari cermin ini dia memberikan pantulan atau gambaran mengenai karakter dari Pak Anies ini yang memang tidak konsisten, cengar-cengir nggak jelas, ya. Lalu yang berikutnya ada Pak Prabowo yang kemarin ketika diminta oleh Najwa Shihab, ya, untuk refleksi di depan cermin, ya, beliau menghindar, guys, ya, hanya sebentar lalu kemudian menghindar, ya. Nah, ini yang kita khawatirkan justru nanti mau menghindari dari permasalahan-permasalahan ketika dituntut pertanggungjawaban yang besar dari Pak Prabowo, ya. Lalu yang berikutnya adalah Pak Ganjar Pranowo yang dengan tenang, santai, ya. Beliau mengingat pesan-pesan orang tua Jawanya terdahulu, guys, ya. Jadi dari cermin ini, ya, mereka sudah bisa memantulkan kepada kita semua untuk bisa melihat bahwa inilah mereka yang sesungguhnya, guys. Bapak Ibu tidak mewarisi saya harta, mereka mewarisi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut buat Pak Ganjar Pranowo. Anda panjenengan berani menampilkan kedua sosok orang yang paling berjasa membina panjenengan. Bisa seperti ini, bisa menjadi gubernur 2 periode, bisa menjadi anggota DPR pun, bisa menjadi semuanya lah. Pokoknya itu akibat kedua orang tua panjenengan. Ini yang saya minta ini. Semoga kedua calon presiden berani juga menampilkan kedua orang tuanya dan katakan kepada publik bagaimana orang tua panjenengan mendidik Anda sampai bisa seperti ini, bisa menjadi calon presiden dan menjadi orang hebat. Berani nggak kira-kira Pak Anies Baswedan tampilkan kedua orang tua sampean? Pak Prabowo tampilkan juga kedua orang tua sampean, biar tidak menjadi fitnah seperti dulu. Masih ingat dalam ingatan saya tuh, Pak Jokowi gimana difitnah, katanya anak PKI lah, siapalah, ya Allah. Nah, mulai sekarang tampilkan kedua orang tua sampean semuanya para calon-calon presiden. Kira-kira berani nggak ya? Saya yakin tidak berani. Tantangan dari kami, dari Ganjar Pranowo, tolong dijawab dan dilakukan. Salam waras, salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Maksud adalah Zulkifli Hasan. Ada satu argumen terngaco yang keluar dari salah satu capres kita, Pak Prabowo Subianto. Itu terkait masalah politik uang. Beliau bilang gini,
Kalau ada orang yang membagi-bagikan uang, maka ambil saja uang itu. Tapi masalah pilihan itu tergantung hati nuraninya, kurang lebih seperti itu. Dan tidak secara langsung kalau saya tafsirkan bahwa Pak Prabowo itu seolah-olah melegalkan adanya politik uang, money politik, suap, dan lain sebagainya. Ya, karena argumentasi demikian, maka tafsirannya juga begitu kalau menurut saya. Dan di acara Mata Najwa, Pak Prabowo ditanya terkait ada salah satu tokoh yaitu Pak Zulkifli Hasan yang bagi-bagikan uang ke nelayan. Apa tanggapan Pak Prabowo? Tanggapannya adalah, ya gak apa-apa, Pak Zulkifli Hasan itu kan orangnya baik dan suka sedekah. Aduh ya Tuhan. Ada KPU, ada Bawaslu, ada lembaga pemantau, ada aktivis-aktivis yang fokus ngobrolin demokrasi. Mereka gencar-gencar terus kepada masyarakat mensosialisasikan untuk tidak adanya suap, tidak adanya politik uang, tidak adanya money politik dan lain sebagainya. Tapi ini ada capres yang kemudian kalau ada yang memberikan uang maka terima saja. Allah ya Tuhan, benar-benar luar biasa. Gini loh Pak, itu masih tetap namanya suap. Orang yang memberi dan orang yang menerima itu bisa kena pidana loh Pak. Aduh, kok gini amat. Pak Prabowo itu kan ketua partai. Partai itu kan memiliki fungsi, salah satunya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau ketua partainya kayak gini, pendidikan politik seperti apa yang akan nanti diterima oleh masyarakat? Kan gitu pikirannya. Kan selama ini yang terjadi money politik, terjadi suap dan lain sebagainya, itu kan orang-orang partai. Bukan dari masyarakat. Masa masyarakat main politik uang? Nggak mungkin lah masyarakat menyogok partai. Pak ketua partai, saya nih kasih uang tapi jangan nyalonin si ini dan sebagainya. Kan jarang terjadi politik uang di masyarakat. Tapi yang menjadi inti ataupun yang menjadi masalah utama dalam politik uang itu adalah parpol itu sendiri. Jadi ayolah kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda, kalau hari ini demikian, ayolah kita hari ini terus memberikan pendidikan politik kepada partai, kepada birokrasi, kepada pemerintah. Ya karena mereka bisa hidup sampai sekarang itu dari uang kita, dari uang rakyat, dari uang pajak dan sebagainya. Sehingga kalau uang kita digunakan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, jadi ayolah kita berikan pendidikan politik kepada mereka supaya mereka sadar dan bijak menggunakan uang kita. Oke Bang, ya, luar biasa. Tadi para politisi atau orang-orang yang punya kepentingan politik guys ya, ketika mereka memberikan uang, mereka juga sadar bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Dan itu kurang memberikan pendidikan politik yang baik atau yang bagus bagi masyarakat ya. Hanya saja kalau kita sebagai masyarakat ya dikasih duit, saya juga mohon maaf ya, saya tidak mendukung Pak Prabowo, tapi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini ada benarnya. Kalau dikasih duit ya udah terima aja duitnya ya, tetapi belum tentu kita mau memilih dia ya. Malam Mas. Mas, dari 3 dari 6 pilar yang tadi Mas Ganjar sebut, soal pangan, soal energi, soal pendidikan dan kesehatan, saya ingin juga ajak Mas Ganjar, kira-kira 10 tahun lalu Anda kan sebagai Komisi 2 di DPR, Mas Ganjar juga kemudian jadi gubernur. Saya pengen Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya itu alamannya rata-rata di desa. Iya. 75.400 sekian desa. Sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia, adalah desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan. Saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Ya. Anda mau melakukan apa itu? Rubah. Dengan cara apa? Seru. Gini Mas. Nanti dulu, nanti. Mas itu sudah selesai belum? Sebentar. Makanya silakan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu ini Mbak.
Ya, sama kita sering demo di bundaran. Tongkrongannya kelihatan, Mas. Udah enggak, makanya kita challenge sama-sama demonstran. Mas Ganjar, apa? Saya kira soal dana desa yang besar, Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi, kalau misalnya Anda presiden, ini kan capres ya, tantangan terbesar untuk menghubungkan 3 kelembagaan, 3 kementerian, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi saya tantang, apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa ini tidak sekedar soal jabatan terus, tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi, Mas Ganjar. Apa? Ini saya serius Mas Ganjar ya. Loh saya tuh 2 rias Mas, aku berdiri kalau gitu. Boleh berdiri nggak Pak? Silakan Mas. Boleh. Silakan. Panggung Enggak, untuk kita Anda. hadapi sesama Panggung laki-laki. untuk Ganjar Pranowo, silakan. Gimana Mas Cito? Mas Ganjar, orang menilai Mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari Mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa, dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu aja. Makasih. Oh, kirain gini-gini tadi masih terus. Oh, kita kan ya Pak Warek ya, takut saya. Mbak jawabnya boleh berdiri nggak Pak? Boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas. Silakan. Nggak Pak? Boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas. Silakan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu bahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Ada kita bocorin aja. Lo nggak enak masa sesama friend kita mau bicara. Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah... Enggak Mas, maaf, bukan. Kesalahan teknis Mas. Iya, enggak. Kadang-kadang. Sampai mana aku tadi ya? Pada saat membahas undang-undang itu, semua berbicara keaslian, asal-usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal-usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul, Mas mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa, maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal substansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust. Kasih itu pada Kades. Trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis saya pembina Kades sampai hari ini. Mas Ari, kalau kita trust, asal-usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan, maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus-menerus. Saya sampaikan Mas Ari pada mereka. Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa? Adalah kabupaten, adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada, sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Sayang. Saya mencatat juga. Sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun undang-undang desa, dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya
pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan keagama. Kita dorong mereka. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas. Oke guys ya, luar biasa sekali jawaban dari Mas Ganjar atau Pak Ganjar ya, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ari guys ya. Jadi selain video ini guys ya, masih banyak juga video-video dari Mas Ganjar yang lain ya, di mana dia diberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian pertanyaan oleh Najwa Shihab juga, dan itu semua dijawab dengan jawaban yang berkelas dari Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi di acara ini guys ya, bukan hanya diundang Mas Ganjar saja ya, tetapi ada Mas Anies dan Opa Prabowo. Sorry guys ya, saya harus memanggil Opa ya, memang beliau ini usianya sudah tua sekali guys ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Arini Sumardi. Tahun 2024 kita akan menghadapi Pilpres dan pemilihan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Teman-teman, saya mau kasih tahu, untuk Pilpres 2024 sebetulnya kita tidak terlalu sulit untuk menentukan pilihan. Karena pilihannya begitu jelas, nyata, terpampang, cetar membahana di depan mata kita. Siapa saja calon-calon presiden yang akan berlaga di 2024 nanti? Kita dengan mudah menyebut ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, dan ada Pak Anies Baswedan. Saya cuma mau kasih tahu satu hal, teman-teman. Kalau teman-teman mau memilih calon presiden yang gampang marah, yang emosian, yang mudah mencekik, menampar, dan yang tidak menepati janji timbul tenggelam bersama rakyat, pilihannya sudah ada. Juga bagi calon yang suka nonton film, video-video yang tidak senonoh dan merusak moral itu, video-video bokep, dan terlibat kasus IKTP yang hingga sekarang belum jelas bagaimana penuntasannya, itu pun sudah ada pilihannya. Dan kalau teman-teman mau memilih calon presiden yang berintegritas, berprestasi baik di Indonesia maupun di kancah internasional, yang pro rakyat, yang menepati janji-janji kampanyenya, DP rumah 0%, kemudian memberikan pengayoman kepada seluruh agama di tempat dia memimpin, di wilayah dia memimpin, kemudian juga punya keluarga yang baik, berprestasi, pendidikan yang baik, bahasa asing yang lancar, itu pun ada pilihannya. Jadi teman nggak perlu sulit-sulit lagi untuk 2024 ya. Salam perubahan. Terima kasih. Oke, kalau Ibu mau mengajak kita untuk pilih Pak Anies, sorry Bu ya. Ibu sendiri aja ya. Jangan ajak-ajak kami ya. Karena kami juga punya kriterianya ya. Kami tidak mau bangsa dan negara ini yang begitu besar dipimpin oleh orang yang hanya pandai merangkai kata-kata, nggak tahu kerja ya. Nggak konsisten. Dulu katanya tolak reklamasi, tapi malah melanjutkan reklamasi ya. Membuat Jakarta menjadi rusak, hancur gara-gara dengan kebijakan kebijakan sumur resapannya itu ya. Lalu banjir juga tidak ditangani dengan baik ya. Lalu buang-buang anggaran, dibilang kelebihan bayar ya. Kita tentu tidak menginginkan calon presiden yang ketika membuat kebijakan rumah DP 0 sampai dengan saat ini kita nggak tahu itu jelas atau tidak ya. Jadi kalau Pak Ganjar Anda hanya mencari kelemahan karena nonton bokep ya, terlalu remeh lah guys ya. Lalu kemudian kasus EKTP yang sebenarnya tidak terbukti Pak Ganjar melakukan korupsi guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sebagian orang-orang Kediri atau rakyat masyarakat Kediri, ingin minta kejelasannya ya. Saya minta kejelasannya bagi siapa saja yang melihat video saya yang lagi lewat di beranda sampean
minta kejelasannya dengan sejelas-jelasnya agar saya sebagai pribumi tidak kecewa. Ada seorang Habib mengatakan bahwa kami majikan kalian, kami pemilik bangsa, kami pemilik kedaulatan Indonesia. Tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bagi yang melihat video saya lagi lewat di beranda sampean, kalau sampean bisa menjelaskan, tolong dijelaskan biar hati saya sebagai warga Kediri tidak sakit hati. Sekali lagi tolong dijelaskan. Dan yang keduanya, saya minta kejelasan siapa saja yang melihat video saya lewat beranda sampean tentang permasalahan yang telah diucapkan oleh seorang Habib bahwa Indonesia adalah Yaman yang kedua. Indonesia adalah Yaman kedua. Tolong dijawab dengan jelas biar saya paham. Dan yang ketiga, saya minta kejelasannya. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Ada seorang Habib mengatakan bahwa Pulau Jawa dan Indonesia adalah milik ulama tarim. Tolong dijelaskan biar saya tidak sakit hati. Kalau tidak bisa menjelaskan, saya akan kejar terus. Iki wong Kediri. Sekali lagi, iki wong Kediri yang tidak rela bahwa bumi tanah air Pertiwi ini dikuasai oleh orang-orang luar, terutama orang Yaman yang ingin mengubah sejarah Indonesia. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Muhaimin menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat. Macan Utara, siapa yang bisa menjamin kalau Anies menang akan bisa menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta kemakmuran buat rakyat? Sementara dari kita flashback, pembentukan koalisi saja mereka sudah nggak konsekuen, malah diwarnai dengan intrik pengkhianatan juga kan. Terlalu banyak drama, terlalu banyak akrobatik, dan Indonesia tidak cukup syarat kalau dipimpin oleh orang yang hanya jago retorika, mengubah salam kepal menjadi salam 5 jari, mengubah persatuan menjadi persenyawaan. Itu bukan bagian dari kategori orang yang bisa membangun Indonesia, kecuali Ganjar yang bisa menjadi penyambung estafet kepemerintahan Jokowi. Kalau calon presidennya ditunjuk atau dibawa oleh presiden yang saat ini menjabat dan partai yang saat ini berkuasa, tidak akan ada perubahan sama sekali. Bahkan akan semakin hancur lebur. 10 tahun kita sudah carut marut. Makanya calon presidennya harus yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan saat ini. Katanya ingin perubahan, hayo berubah. Cari calon presiden yang ingin merubah dari yang ada sekarang. Yang baik bisa dilanjutkan, tapi yang rusak-rusak harus segera dirubah. Tapi kalau calon presidennya masih berhubungan dengan yang sekarang, itu hanya mengamankan presiden yang sekarang. Percaya teman-teman, ayo berubah. Anies Baswedan jawabannya. Kan ada Muhaimin Iskandar ya, itu kan berada dalam pemerintahan juga ya. Lalu kemudian Pak Surya Paloh kan dari ya dulu kan mendukung Pak Jokowi ya, selama ini berada di pemerintahan Pak Jokowi ya. Jadi Anda mau ngeles yang mana ya? Semuanya memiliki hubungan dengan pemerintah saat ini ya. Kalau Anda benar-benar ya tidak ingin ada capres yang terkontaminasi dengan pemerintahan saat ini ya, Anda harus memaksa Pak Anies ini untuk keluar dari Nasdem lalu didukung kembali oleh PKS dan Demokrat aja ya, karena mereka selama ini kan konsisten nih oposisi ya. Coba 2 partai itu aja yang dukung, atau ditambah dengan Partai Pak Amin Rais ya, Partai Umat karena itu juga gencar menyerang Pak Jokowi ya. Itu kalau Anda ingin murni tidak terkontaminasi dengan pemerintah saat ini. Abang tahu nggak, semua pendukung Jokowi yang tidak dukung Ganjar itu diserang abis-abisan sama hoax, sama fitnah. Pak Menkominfo, Budiari, dan Projo difitnah terima 40M dari Pak Prabowo. Loh, PSI dong.
kita difitnah, didanai oleh cendana, dan kita adalah antek Tommy Soeharto. Budiman Sujatmiko difitnah terima 200M proyek dari Menhan. Dan yang terbaru adalah ya tentu saja hoax bahwa Pak Prabowo nampar seorang wamen. Kenapa pendukung Ganjar tuh kok jadi toksik gitu ya? Lebih kadrun daripada kadrun. Apa karena begitu panik takut kalah di Pilpres 2024? Nggak tahu jawabannya, tapi yang jelas gue cuma mau minta pendukung Jokowi yang masih pendukung Jokowi itu jangan pernah main hoax dan fitnah. Karena kalau nggak, apa bedanya kalian sama kadrun-kadrun? Dan kasihan Pak Ganjar dengan cara-cara kotor seperti ini. Oke, sekarang Pak Ade Armando bersama dengan Abu Janda ya. Mereka sekarang berada dalam barisan pendukung Pak Prabowo ya. Meskipun di satu sisi Pak Ade Armando ini masih mengklaim bahwa dirinya adalah pendukung Ganjar, namun akhir-akhir ini justru narasi-narasi yang dibangun dalam berbagai media sosialnya ya, pernyataan beliau ini menunjukkan beliau sangat kontra sekali dengan pendukung ataupun Pak Ganjar ya. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya Izin speech Bapak yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia periode yang akan datang kalau kepilih ya. Saya seorang MC profesional Bapak dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya sangat berbangga sekali bisa menjadi seorang MC dan bertahan hingga saat ini. Karena menurut saya profesi seorang MC itu bukan profesi yang bisa dianggap remeh atau disembarangkan. Mungkin buat seorang Bapak Ganjar Pranowo, seorang profesi or jurnalis yang dimaksudkan Bapak itulah mungkin dianggap kecil ya. Sehingga kata Bapak tadi kalau ditangkapkan ada baiknya kalau lulusan 10 besar terbaik itu masa jadi MC gitu. Emang ada yang salah ya sama MC ya. Padahal jadi MC itu nggak gampang loh Pak. Jadi MC itu Pak, kita mau berbicara aja di atas panggung itu benar-benar harus difikirkan, harus dipilih katanya supaya bisa terkirim dan tersampaikan dengan baik kepada yang mendengar. Tanggung jawabnya besar. Dan saya nggak ada jaminan tuh yang 10 besar terbaik di kampus belum tentu bisa berbicara di depan menghadapi ratusan ribu bahkan kadang jutaan manusia di sebuah event, mencairkan suasana, bisa menggrab semuanya sehingga menjadikannya kepada satu attention hanya kepada dirinya dan mendengarkan apa yang dia bicarakan itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Makanya seorang MC ini saat ini bisa dibilang menjadi sebuah profesi yang juga banyak diminati gitu. Karena selain pekerjaannya fun, menyenangkan, hasilnya juga lumayan. Alhamdulillah dari 2008 saya nge-MC, saya sudah bisa keliling beberapa negara, saya sudah bisa keliling Indonesia, saya punya berbagai macam teman dari berbagai macam profesi, baik dia seorang dokter, dia seorang lawyer, dia seorang pebisnis, dia seorang guru dosen, dia seorang chef, dia seorang dancer, dia seorang macam-macam Pak. Pernah juga bertemu saya dengan seorang menteri, pernah bertemu dengan para jenderal gitu, dan saya bersyukur gitu kan. Jadi mungkin ada baiknya sih Bapak merangkul deh semua profesi, karena profesi apapun selama dia uangnya halal, tidak korupsi, itu ya sah-sah aja. Nggak ada tuh yang namanya lulusan terbaik harus jadi ini, enggak. Jadi apapun. Oke, sebenarnya menurut saya Mas ini salah menanggapi pernyataan dari Pak Ganjar ya. Maksudnya kalau Mbak Nana ini masuk dalam 10 lulusan terbaik ya dari sebuah universitas ya, harus bisa memberikan ilmu atau edukasinya ya dengan menjadi pengajar ataupun dosen ya di salah satu perguruan tinggi ya, untuk bisa ya berbagilah kepada anak-anak murid atau kepada mahasiswa ya. Tidak ada bermaksud untuk merendahkan
profesi MC atau profesi apapun itu ya. Coba kembali mencermati lagi kata-kata dari Pak Ganjar Pranowo ini, dilihat dari kacamata yang positif. Oke, kita lanjut. Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan ini 11-12 sama-sama Belgedes, Gedabrus, baru setakat capres punya program sudah gak jelas. Prabowo Subianto akan menjanjikan makan gratis bagi anak-anak sekolah. Terus pasangan Anies Baswedan dan Paimin menjanjikan bensin gratis dan subsidi warga-warga yang hamil. Pemimpin apa ini? Nggak cocok jadi presiden. Jika seorang pemimpin RI 1 di Indonesia ini punya program itu yang jauh ke depan untuk memakmurkan bangsa ini, bukan program jangka pendek yang membuat rakyat dan bangsa Indonesia itu malas, hanya janji-janji kosong, pepesan kosong. Apa Prabowo dan Anies ini? Nah guys, tadi ada seorang ibu yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak susah untuk memilih presiden nanti di tahun 2024. Ya, katanya presiden yang tepat itu adalah Pak Anies Baswedan. Ya, nah kalau menurut saya ya sebenarnya tidak susah juga untuk memilih presiden yang akan datang. Kita pilih yang bisa kerja, ya, yang energik, semangat, turun menemui rakyat, ya, sangat dekat mencium aroma dan bau keringat dari rakyat. Nah itu ada di dalam diri dari Pak Ganjar Pranowo guys ya. Karismanya begitu kuat guys ya, ketika diberikan pertanyaan yang ekstrim, pertanyaan yang menyerang, pertanyaan seperti apapun kepada Pak Ganjar ya. Cara jawab beliau berbeda dengan cara jawab dari Pak Prabowo dan juga Pak Anies ya. Kalau Pak Anies mutar-mutar kemarin ketika ditanya soal iuran BPJS, nanti kalau dia jadi presiden, apakah iuran BPJS ini naik atau malah turun? Ya. Nah sebenarnya kita butuh jawaban mengenai iuran ini. Tetapi jawaban Pak Anies adalah preventif, kuratif, ya, ibu hamil, yang tidak ada nyambungnya dengan pertanyaannya guys. Ya. Kalau Pak Prabowo ya guys ya, mohon maaf ya, dengan melihat kondisi beliau, usia beliau ya. Saya lebih melihat faktor biologis beliau sebagai orang yang sudah tua seperti ini. Alangkah baiknya ya Pak Prabowo ini sebagai negarawan saja ya, sebagai pengamat atau penasehat, atau seperti Pak SBY ya. Saya lebih suka posisi beliau seperti itu ya. Tetapi kalau untuk pertarungan politik saat ini ya, kita butuh sosok yang energik ya. Kita butuh sosok muda, sosok yang memahami bagaimana perkembangan dunia digital dengan dunia anak-anak muda guys ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya Bas dan saya Sekian dan terima kasih.